Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Eis Nurosidah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Di video kali ini, saya akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual terkait dengan penerapan segitiga restitusi, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun pengertian segitiga restitusi yaitu sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid agar dapat mandiri dan bertanggung jawab melalui proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua dalam mencari solusi dari sebuah permasalahan yang dihadapi. Berikut adalah gambar dari segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, berdasarkan prinsipnya, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Merubah dari identitas gagal menuju ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah yaitu berdasarkan prinsipnya setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan berpindah dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan, yaitu murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut adalah skenario praktik segitiga restitusi. Untuk kasus yang pertama, Galih adalah murid yang sering datang terlambat ke sekolah, sehingga hampir tidak pernah melaksanakan tugas piket kelas. Galih, ibu sering melihat kamu datang terlambat dan ibu mendapat laporan katanya kamu sering tidak melaksanakan tugas piket kelas ya nak? Iya benar Bu. Seingatmu dalam 1 minggu ini kamu sudah telat berapa kali nak? Sudah 3 kali Bu. Nah, sering terlambat masuk sekolah, kemudian kamu tidak melaksanakan tugas piket, itu termasuk kesalahan tidak? Iya Bu. Baik Galih, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi karena kita itu manusia, bukan makhluk yang sempurna. Begitu pula ibu guru juga pernah melakukan kesalahan, datang terlambat dalam suatu acara yang penting. Namun di sini kita tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Di sini yuk kita sama-sama mencari solusinya agar kamu tidak telat lagi berangkat sekolahnya. Setuju tidak? Setuju Bu. Mari kita cari solusinya bersama-sama ya. Iya Bu. Galih, kamu sering datang terlambat. Pasti ada alasannya. Kenapa kamu kok sering terlambat ke sekolah nak? Karena saya sering tidur larut dalam keasikan main game Bu. Jadi saya kurang waktunya untuk tidur. Kamu tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Iya tahu Bu. Jadi kalau kamu tahu, kira-kira kalau kamu datang terlambat ke sekolah, kemudian kamu tidak melaksanakan piket, itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Tidak Bu. Nah, menurut Galih, keyakinan kelas yang mana yang belum sesuai? Disiplin dan tanggung jawab Bu. Nah, menurut kamu, disiplin dan tanggung jawab itu penting atau tidak? Penting Bu, karena bisa membuat saya datang tepat waktu sehingga saya bisa melaksanakan tugas piket di sekolah dengan penuh tanggung jawab. Bagus sekali nak. Nah, menghargai waktu itu sangat penting, kemudian itu juga sangat bermanfaat untuk kita. Misalnya seperti kita selalu menghargai orang-orang atau teman-teman yang ada di sekitar kita. Nah, itu juga untuk melatih rasa kepedulian kita. Iya Bu, saya menyesal datang terlambat. Saya minta maaf ya Bu, sering datang terlambat dan tidak melaksanakan piket kelas. Iya Galih, sikap baik kamu sudah ibu hargai dengan cara kamu meminta maaf. Nah, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar besok lagi tidak terulang kamu datang terlambat ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal dan tidak begadang lagi serta mengurangi main game Bu, agar tidak terlambat datang ke sekolah. Baik Galih, sekarang kamu udah tahu kan solusinya supaya kamu bisa datang lebih awal untuk berangkat ke sekolah. Dan ibu juga akan bekerja sama dengan orang tua kamu supaya kamu tidak terlambat lagi ke sekolahnya. Ya, terima kasih Bu. Oke, kelas dulu dong. Nama saya Galih Saputra dari SDN 8 Weserdang, kelas 5A.
Terima kasih Bu Ais, saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah dilakukan dan saya tidak akan mengulanginya lagi untuk terlambat datang ke sekolah. Kasus yang kedua yaitu Inggri adalah salah satu murid yang tidak mengerjakan PR. Saat pelajaran IPAS di kelas 5 pada jam terakhir dengan waktu yang tidak cukup mengerjakan latihan soal, akhirnya dijadikan PR untuk dikerjakan di rumah. Ternyata keesokan harinya Inggri tidak mengumpulkan tugasnya. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Silahkan duduk, Mbak Ingrid. Mbak Ingrid tahu nggak dipanggil disuruh ke sini? Mungkin karena saya tidak mengerjakan tugas IPAS ya, Bu. Ya, benar. Kemarin kamu masuk kan? Ya, saya masuk, tetapi saya tidak mengerjakan tugas. Baik, Mbak Ingrid. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga Ibu. Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Karena itu adalah hal yang wajar, karena kita manusia, bukan makhluk yang sempurna. Di sini Ibu tidak akan mencari tahu siapa yang salah. Tetapi di sini kita mencari solusi bersama-sama supaya Mbak Ingrid itu bisa mengumpulkan tugasnya. Iya, Bu. Boleh Ibu tahu mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya tidak selesai mengerjakan tugas sehingga saya tidak ikut mengumpulkan tugas seperti teman-teman. Mengapa tidak selesai? Padahal Ibu lihat teman-teman sekelasmu semuanya mengerjakan tugas. Saya capek dan lupa, Bu, soalnya saya tidak mengecek kembali buku-buku sekolah apakah ada tugas atau tidak. Masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Ya, ingat, Bu. Kira-kira yang kamu lakukan itu udah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Iya, belum sesuai, Bu. Menurut Mbak Ingrid, keyakinan mana yang belum sesuai? Selalu bertanggung jawab, Bu. Nah, ternyata kamu tahu ya. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Ya, Bu. Yang pertama, saya akan meminta maaf karena tidak mengerjakan tugas. Ya, bagus. Lalu yang kedua, saya akan mengecek ulang buku yang Ada tugas atau? tidak. Oke. Lalu Kemudian? yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Ibu dan akan mengusulnya besok ya, Bu. Bagus, baik. Terima kasih Mbak Ingrid atas tanggung jawabmu. Nah, sekarang Mbak Ingrid boleh kembali istirahat. Terima kasih, Bu. Nama saya Tizi Ingrid Sabrina, kelas 5A, SDN 8 Waris Sedang. Terima kasih, Bu Ais. Saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah dilakukan dan saya tidak akan mengulangi lagi untuk tidak mengerjakan tugas dan akan selalu mengumpulkan tugas. Demikian video ini, semoga dapat bermanfaat. Semoga kita selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.